by knockout, Dustin the Golden Warrior. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. UFC 299 telah berakhir, dimana gue merasa banyak banget pertarungan besar yang juga menghasilkan hasil pertarungan yang luar biasa, seperti KO-nya dari sang monster Robeles Despine dan penampilan Michael Pereira dengan dance dan kemenangan cepatnya. Nah, gue akan mulai bahas dari fighter yang benar-benar akan menjadi penerus Francis Ngannou, bahkan dianggap mampu mengalahkan God UFC, siapa lagi kalau bukan Jon Jones. Yap, dia adalah Robeles Despine. Dikatakan menjadi penerus Ngannou karena semua kemenangannya adalah kemenangan knockout dan semuanya selesai dalam satu ronde saja. Dan 4 pertarungan terakhirnya sangat tidak masuk akal, yaitu selesai di bawah 18 detik semuanya. Karena pertarungan lainnya di luar UFC selesai hanya dalam 12 detik, 4 detik, dan 3 detik saja. Wah gila, gimana ceritanya 3 detik doang bisa bikin orang KO. Dan biasanya fighter itu terlihat hebat ketika masih di luar UFC, tapi ketika masuk UFC akan kurang terlihat kehebatannya, karena pesaingnya tentu akan lebih hebat dari promotor sebelumnya. Tapi hal itu rupanya sedikit ngaruh bagi Robeles Despine, di mana biasanya menang di bawah 12 detik menjadi butuh 18 detik. Ya sama aja sih sebenarnya, sama-sama rekor gila. Ya gimana ceritanya ngelawan fighter UFC tapi cuma selesai dalam 18 detik doang. Dan Robeles juga diperkirakan mampu mengalahkan Jon Jones, karena Robeles punya jangkauan terpanjang yang pernah ada. Jangkauannya adalah 218 cm. Sedangkan Jon Jones yang sebenarnya punya jangkauan jauh, bahkan yang membuat Jon Jones selalu menang di kelas light heavyweight adalah karena punya jangkauan yang jauh, di mana Jon Jones punya jangkauan 214 cm. Dan Robeles juga punya postur yang sangat tinggi, yaitu dengan tinggi 200 cm alias 2 meter lebih, di mana tinggi Jon Jones hanya 193 cm, sama seperti arisannya Ngannou dan Alex Pereira. Dan dalam pertarungan, Robeles sempat jatuh, tapi bukan karena serangan, tapi karena salah mendarat. Nah, mumpung Robeles jatuh, maka Josh Parisian langsung secepatnya menghantam Robeles. Tapi Robeles punya kemampuan yang sangat luar biasa, yaitu dengan cepat mampu bangkit, lalu selalu bisa menyerang Parisian, walaupun sambil mundur. Fakta gilanya adalah Robeles tetap punya power yang mematikan, walaupun dalam keadaan mundur, tanpa dengan kuda-kuda sama sekali. Tapi tingginya itu langsung mampu membuat Parisian knockout. Jadi nggak kebayang kalau Robeles meninju dengan kuda-kuda yang sempurna, sebagaimana Anthony Joshua meninju Francis Ngannou. Alhasil Ngannou ngerasain juga KO seperti saat meng-KO Stipe Miocic. Namun sayangnya usia Robeles sudah tidak muda lagi, yaitu sudah 35 tahun. Dan berkat penampilannya yang bikin semua orang melongo, Robeles pun sangat pantas mendapatkan bonus Performance of the Night. Pertarungan selanjutnya dari kelas middleweight antara Michael Pereira melawan Michael Olszewski. Michael Pereira sudah sangat dikenal punya gaya bertarung yang unik dengan akrobatiknya. Dan tadi Michael Pereira menghibur pula di luar oktagon dengan membuat choreo dance yang sangat keren. Dan rupanya hiburan dari Pereira masih terus berlanjut, yaitu di dalam oktagon. Michael Pereira memberikan penampilan terbaiknya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Bahkan 2 pertarungan terakhirnya selalu selesai dalam 1 menit saja, di mana penampilan terbaiknya itu baru Pereira temukan di kelas middleweight, di mana Pereira menghabiskan Michael Olszewski via submisi dengan teknik rear naked choke. Dan berkat penampilan spektakulernya, Michael Pereira mendapatkan bonus Performance of the Night. Pertarungan selanjutnya di kartu prelims, Pedro Munhoz rupanya tidak pernah lagi menemukan performa terbaiknya, di mana dalam 9 pertarungan terakhirnya Pedro hanya menang 2 kali, itu pun via unanimous decision. Yap, Pedro kalah lagi, kali ini dari Caleb Phillips, juga via keputusan juri. Pertarungan selanjutnya, Mateusz Gamrot lagi-lagi menunjukkan high levelnya, di mana dia bisa bangkit dari serangan sang mantan juara di ronde pertama. Setelah itu RDA tidak pernah melakukan percobaan takedown, sedangkan Gamrot tidak pernah takut melakukan takedown, hingga berhasil 11 kali takedown kepada pemilik sabuk hitam tingkat 4 Brazilian Jiu-Jitsu. Tidak hanya itu, Gamrot pun unggul dari significant strike maupun yang lainnya, hingga ketiga juri memutuskan Gamrot menang via unanimous decision. Pertarungan selanjutnya, Curtis Blaydes benar-benar tidak bisa berkutik sama sekali. Bayangin aja, dalam 1 ronde saja Curtis Blaydes di takedown sebanyak 9 kali.
dan Jailton Almeida berhasil mengontrol Curtis selama 4 menit 39 detik. Padahal total pertarungan dalam satu ronde adalah 5 menit. Dan di ronde kedua, Jailton selalu menggunakan game plan yang sama selama masuk UFC, yaitu langsung melakukan takedown. Tapi sayangnya, lawannya kali ini adalah pegulat kelas elit. Saking elitnya, bahkan sempat-sempatnya mampu melakukan uppercut, walaupun sedang melakukan takedown defense. Dan memang powernya para fighter kelas heavyweight itu emang beda. Kena bogem dalam posisi sulit pun tetap aja kerasa sampai ke otak. Jailton pun langsung kehilangan fokus dan langsung dihantam bertubi-tubi oleh Curtis, hingga dipisahkan oleh wasit, dan itu artinya rekor kemenangan Jailton, yaitu 15 kemenangan beruntun, harus berhenti. Dan Curtis pun mendapatkan bonus Performance of the Night. Pertarungan selanjutnya, Dustin Poirier vs Beneil Saint-Denis. Dari awal pertarungan, Bandar pun meragukan Dustin Poirier untuk bisa meraih kemenangan lagi, setelah sebelumnya dibuat tertidur oleh tendangan kepala Justin Gaethje. Keraguan itu tentu karena banyak faktor. Yang pertama, karena Dustin Poirier terlihat tidak lapar juara lagi. Dustin tidak terlihat beringas seperti sebelumnya, tentu semenjak kalah dari Charles Oliveira. Sehingga sepertinya usia prima Dustin Poirier sudah selesai. Apalagi usia Dustin Poirier kini sudah 35 tahun. Usia yang termasuk tua bagi kelas lightweight, yang dipenuhi talenta mengerikan. Faktor kedua, karena sosok Saint-Denis ini yang sangat mengerikan. Saint-Denis ini ibarat Shavkat Rakhmonovnya kelas lightweight, karena rekor kemenangannya adalah 100% finish, yaitu dari 13 kemenangan dalam karirnya, Saint-Denis menang 4 kali knockout dan 9 kali menangan submisi. Dan itu selalu selesai di ronde pertama atau ronde kedua saja. Dan itulah mengapa Saint-Denis dijuluki Dewa Perang. Dan itu terbukti dengan kemampuan Saint-Denis mendominasi seorang Dustin Poirier dalam segala hal. Saint-Denis unggul dalam semua serangan, di mana Saint-Denis tidak kenal basa-basi, tidak perlu baca pergerakan dulu. Saint-Denis langsung melakukan tekanan luar biasa dan terus menyerang Dustin, baik dengan serangan satu siku, serangan di pagar oktagon, maupun serangan di kanvas. Tidak hanya itu, Dustin Poirier pun dikontrol sepenuhnya oleh Saint-Denis. Ya, gue nggak nyangka aja kalau fighter top 5 mendominasi Dustin. Gue nggak heran. Lah, ini mah fighter pendatang, udah bisa mengacak-acak Dustin. Dustin hampir berkali-kali di rear naked choke, bahkan hampir diarmbar. Tapi Dustin tetaplah Dustin. Durability-nya adalah yang paling mengerikan di kelas ini. Dustin tetap mampu bertahan dalam kondisi apapun, bahkan dengan guillotine choke-nya berkali-kali. Tapi ya, dari dulu gue udah bilang, Dustin tidak akan pernah bisa lancar melakukan guillotine choke. Sampai-sampai hal itu dilarang oleh pelatihnya Dustin Poirier, tapi Dustin tetap ngeyel melakukan guillotine choke. Nah, kita tiba di ronde kedua. Oh ya, pertarungan ini bukan pertarungan biasa, karena walaupun bukan perebutan sabuk juara, tapi pertarungan ini diberi kesempatan 5 ronde. Dan di ronde kedua, lagi dan lagi sang Dewa Perang langsung menyerang dengan brutal. Dan lagi-lagi sempat mendominasi Dustin, tapi berlian tetaplah berlian. Berlian tidak bisa hancur dengan cara apapun, di mana Saint-Denis sempat kecolongan menerima bogem mentah dari Dustin Poirier dan hampir knockdown. Dan lagi-lagi Saint-Denis kecolongan lagi, di mana Saint-Denis bisa meredam semua kemampuan Dustin kecuali satu, yaitu powernya Dustin. Yap, siapapun yang menerima power Dustin udah pasti hancur, dan itu terjadi pada diri Saint-Denis. Saint-Denis tidak kuasa menerima bogem mentah dari Dustin hingga terkapar. Dan wasit pun tidak bisa berbuat banyak hingga memutuskan Dustin Poirier menang via knockout. Dan itu artinya selama karirnya Dustin tidaklah pernah kalah beruntun. Dengan 8 kali kalah, Dustin selalu mampu menggantinya dengan kemenangan. Dan Dustin pun mendapatkan bonus Performance of the Night. Nah, itulah rekap singkat UFC 299. Untuk pembahasan Sean O'Malley, Gilbert Burns, Piotr Yan, dan faktor lainnya di video berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.